Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pertama-tama puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, karunia dan kesempatannya kepada kita semua yang masih diberikan sampai hari ke-26 ini. Ucapan alhamdulillah sudah pantasnya kita ucapkan untuk segala nikmat yang diberikan kepada kita semua. Lalu salawat dan salam tidak lupa kita serahkan kepada manusia paling mulia, suri tauladan untuk kita semua, dan manusia yang paling sempurna nasabnya, yang Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, para sahabat-sahabatnya, dan insya Allah kita termasuk di dalamnya mendapat syafaat kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Pengumuman pada salat tarawih kali ini pada hari Senin tanggal 17 April 2023 atau 26 Ramadan 1444 Hijriah. Untuk promo tarawih tanggal 16 April kemarin berjumlah Rp1.149.000. Untuk promo 16 April kemarin berjumlah Rp1.149.000. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah menerima dan membalas dengan balasan yang berlipat ganda segala infak dan kebaikan jamaah semua. Amin. Lalu untuk jamaah yang ingin beriktikaf dipersilakan di masjid ini nanti malam ganjil malam 27 insyaallah silakan datang. Lalu untuk zakat fitrah dan zakat mal, besaran zakat fitrah per jiwa atau per orang beras 3,5 liter, 3,5 liter atau 2,5 kilogram. Sekali lagi untuk beras untuk zakat fitrah 3,5 liter atau 2,5 kilogram. Untuk uang sejumlah 45.000. Sekali lagi untuk uang sejumlah 45.000 rupiah. Penerimaan zakat fitrah dan mal sudah dibuka sejak tanggal 13 kemarin dan akan ditutup insya Allah tanggal 19 April. 15 April pada tarawih. Dan penyaluran zakat akan dilaksanakan tanggal 20 April 2023 insya Allah. Lalu untuk pengumuman sholat Id di masjid ini itu hari Jumat tanggal 21 April. Insya Allah pada hari Jumat tanggal 21 April untuk sholat Id. Dan khatibnya adalah Ustaz Dr. Chandra Krisna Lubis MA dan imamnya Ustaz Pencek Kamawat SHI insya Allah. Dan untuk sholat tarawih kali ini ceramah tarawih oleh Ustaz Randes Kiai Haji Abdul Somad Nasih, alhamdulillah beliau sudah hadir. Lalu imam tarawih dipimpin oleh Ustaz Rabani, alhamdulillah hadir. Demikian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana sayyidash syuhur wa anzala fihi al-Qur'ana kama unzila fihi at-Taurat wal Injil waz Zabur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladhi akhrajan nasa minadh dhulumati ilan nur wa ala alihi wa ashabihi alladhina kanu yarjuna tijaratan lan tabur. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna rabbi bin nasi laraufur rahim. Amma ba'du. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid Al-Mubasyirin, para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia yang saya hormati. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala
yang hanya kepadanya kita menyembah dan hanya kepadanya kita memohon pertolongan. Sebagaimana ikrar yang biasa kita ucapkan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang senantiasa kita baca membawa berkah dan menjadi syafaat buat kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, sebelum saya melanjutkan pembicaraan saya, sedikit saya ingin mengajak diri saya dan para jamaah semua untuk tetap semangat menghidupkan malam ini dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berbetulan malam ini adalah malam 27 Rajab, 27 Ramadan, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda ketika ada beberapa orang yang bertanya tentang Lailatul Qadar. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu ingin memberitahu Lailatul Qadar, tapi ada dua orang sahabat Nabi yang berselisih. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lanjut memberitahu tentang Lailatul Qadar, tapi Nabi bersabda, iltamisuha fis sab'i. Carilah oleh kalian Lailatul Qadar itu pada malam 27. Ini yang pertama kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan. Walaupun banyak ulama-ulama yang mengatakan, perselisihan para ulama tersebut tentang adanya Lailatul Qadar itu, ada yang mengatakan jika malam Jumat itu jatuh malam ganjil, disitulah akan turun Lailatul Qadar. Ada juga yang mengatakan kalau puasanya diawali hari Kamis, maka Lailatul Qadar itu akan jatuh pada malam 25. Tetapi berdasarkan hadis tadi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita, iltamisuha fis sab'i. Carilah oleh kalian Lailatul Qadar itu pada malam 27. Dan alhamdulillah kita tidak hanya malam ini saja kita beribadah, dari awal Ramadan pun kita bisa melaksanakan ibadah. Terutama malam-malam ganjil ini, mari saya mengajak diri saya dan para jamaah semua untuk tetap semangat menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar, terutama 10 malam terakhir ini. Karena di dalam satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yajtahidu fil ashril awakhiri ma la yajtahidu fi ghairihi. Dari istri Nabi yang bernama Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersungguh-sungguh menghidupkan malam 10 terakhir bulan Ramadan melebihi malam-malam yang lain. Ini dalam hadis. Ya, oleh karena itu saya mengajak para jamaah, dan tadi MC kita sudah mengajak kita untuk i'tikaf, tentunya dalam rangka mencari satu malam khairun min alfi syahrin, yang lebih baik dari 1000 bulan. Para jamaah sekalian yang saya hormati, pada malam ini saya hanya ingin menyampaikan tentang istiqomah dalam kebaikan. Bagaimana kita bisa mengaplikasikan nilai-nilai Ramadan setelah selesai kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Jangan sampai Ramadan sudah kita laksanakan puasanya, tarawehnya, sedekahnya, tadarrus Al-Qur'annya kita laksanakan, tetapi setelah Ramadan biasa saja, tidak ada perubahan kebaikan pada diri kita, itu sangat disayangkan sekali. Maka pada kesempatan malam ini saya ingin mencoba menyampaikan tentang istiqamah dalam kebaikan. Apa itu istiqamah?
Istiqomah, ada yang bilang istri 3 kompak serumah. Ada yang bilang. Ada juga yang bilang istri 3 kontrakin rumah. Tuh, mau yang mana? Mau yang kompak serumah atau kontrakin rumah? Ya, biar kata kompak serumah tetap nggak bakal kompak. Ya, bisa-bisa cuman di muka doang kelihatannya adem, tapi hatinya pada gerendengan semua. Ya, apalagi kontrakin rumah. Kalau mau juga beliin rumah, tapi itu hanya banyolan. Istiqomah ini kata yang mudah diucapkan tapi sulit untuk dipraktekkan. Mudah kita ucapkan. Saya datang ke guru saya minta doa. Doakan saya biar istiqomah. Kadang-kadang ada orang yang langsung mudah-mudahan ente istiqomah. Itu mudah diucapkan tapi sulit sekali untuk dipraktekkan. Jangankan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja ketika turun ayat Al-Qur'an surah Hud ayat 112 yang berbunyi fastaqim kama umirta. Dalam satu hadis Nabi bersabda, "Syayyabatni Hudun wa akhwatuha." Telah tumbuh uban di kepalaku karena turunnya surah Hud ayat 112 tadi. Ayat tadi berbunyi fastaqim kama umirta. Istiqomahlah engkau hai Muhammad sebagaimana yang diperintahkan Allah kepada engkau. Dengan sebab turunnya ayat tersebut tumbuh uban di kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tumbuh uban kan bukan karena ayat Quran, ya, karena banyakkan pikiran, banyak pikir utang, ya, bayar ini, bayar itu, ya, tumbuh uban di kepala kita. Tambah lagi sampo kita nggak cocok, ya, nah, tumbuh uban makin banyak. Uban kita bukan karena mikirin Quran, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bilang, "Syayyabatni Hudun wa akhwatuha." Telah tumbuh uban di kepalaku karena turunnya surah Hud ayat 112 yang memerintahkan Nabi untuk tetap istiqamah. Nabi SAW menganjurkan kita istaqimu walan tutiku. Istiqamahlah kalian, walan tutiku, pasti kalian tidak akan sanggup. Makanya tadi saya katakan istiqamah ini mudah diucapkan, tapi prakteknya sangat sulit sekali. Lalu apa sih arti istiqomah? Istiqomah menurut bahasa itu adalah i'tidal wastiwa. Artinya tegak lurus. Itu menurut bahasa. Kalau menurut istilah, para sahabat-sahabat Nabi seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum, mereka mempunyai definisi sendiri tentang istiqomah. Kalau sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan istiqomah itu adalah la tusyrik billahi syai'a. Jangan pernah kita mensekutukan Allah Subhanahu wa taala terhadap apapun saja. Itu kata sahabat Abu Bakar. Lalu kata sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang dikatakan istiqomah itu adalah melanjutkan perbuatan yang baik, baik itu berupa perintah ataupun meninggalkan larangannya. Itu namanya istiqomah. Wala turawwi ra'atas sa'lab. Dan jangan kau belok ke kanan, ke kiri atau nengok ke belakang seperti serigala. Artinya kalau kita sudah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita, jangan cari-cari lagi Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat Utsman bin Affan mendefinisikan istiqomah itu adalah ikhlas di dalam beramal, ikhlas di dalam berbuat. Apapun bentuk perbuatan yang kita lakukan, itu semuanya unsurnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mendefinisikan istiqomah itu adalah adul faraid, melaksanakan kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi saya kutip satu definisi istiqomah yang didefinisikan oleh seorang ulama besar yaitu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dalam kitab Fathul Bari dia berkata bahwa istiqomah itu adalah kinayatun anit tamassuki bi amrillahi ta'ala wal iqtida bi sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi'lan wa tarkan.
Yang dikatakan istiqomah itu adalah sebuah gambaran komitmen, tidak goyahnya seseorang terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam fi'lan, baik itu berupa perintah untuk mengerjakannya, watarkan, atau larangan untuk meninggalkannya. Ada orang yang istiqomah melaksanakan sholat berjamaah. Ada orang yang istiqomah tadarus Al-Quran. Ada orang yang istiqomah bersedekah. Ada orang yang istiqomah membaca sholawat. Yang paling penting dalam setiap ibadah itu adalah istiqomah. Sehingga sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an membagi istiqomah itu menjadi 3. Yang pertama istiqamah bil qalbi, yang kedua istiqamah bil lisan, dan yang ketiga istiqamah bil af'al. Istiqamah bil qalbi artinya komitmen kita tentang tauhid, keyakinan kita bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Ini komitmen kita, istiqamah bil qalbi. Bahkan Ibnu Rajab Al-Hambali pun mengatakan bahwa fa aslul istiqamati istiqamatul qalbi bit tauhid. Asalnya istiqamah yang paling utama itu adalah istiqamah hati bit tauhidi, meyakinkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah esa. Allah satu dan Allah adalah Tuhan yang telah menciptakan segala-galanya. Ini asal istiqamah. Kemudian yang kedua istiqamah bil lisan. Mungkin dengan kita membiasakan membaca Al-Quranul Karim istiqamah, atau membiasakan kita membaca salawat dan lain sebagainya, lisan kita basah selalu dengan zikrullah. Dan yang ketiga istiqamah bil af'al, istiqamah dengan perbuatan kita. Kalau kita rajin melaksanakan salat 5 waktu dengan berjamaah sampai akhir hayat kita, dan itu sudah termasuk istiqamah. Oleh karena itu sekali lagi bahwa istiqamah ini adalah kata yang mudah untuk diucapkan tetapi sulit untuk dipraktekkan. Karena apa? Karena jaminannya orang yang istiqamah adalah surga dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Sesungguhnya mereka orang-orang yang telah berkata Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, menyatakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan kontinu dan komitmen tidak goyah, maka akan turun para malaikat dan berkata, Allah takhafu, jangan kalian merasa takut, wala tahzanu, dan jangan pernah bersedih hati, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepada kalian. Itu jaminannya orang yang istiqamah. Istiqamah itu membawa berkah. Istiqamah itu membawa karamah buat kita semua, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka saya mengajak, mari setelah selesai Ramadan kita bisa aplikasikan apa yang pernah kita lakukan di bulan Ramadan ini dalam bentuk istiqamah. Mungkin di bulan Ramadan ini kita bisa khatam Al-Quran berkali-kali. Mengapa selain bulan Ramadan kita nggak bisa? Padahal di bulan Ramadan dalam kondisi lapar, dalam kondisi haus, lelah, capeknya kita, ngantuknya kita, tapi kita bisa khatam Al-Quran berkali-kali. Bahkan kita bangun malam pun rajin di bulan Ramadan. Bahkan i'tikaf pun kita sanggupi malam-malam ganjil. Itu bulan Ramadan yang besok paginya mungkin kita harus kerja kembali. Kenapa itu bisa? Sementara setelah Ramadan selesai, padahal kondisi badan kita biasa, lapar enggak, haus juga enggak, capek juga biasa buat kita kerja. Tetapi kita nggak bisa menghatamkan Al-Quran berkali-kali di bulan Ramadan.
Dan kita pun sulit untuk melaksanakan qiyamul lail, bahkan sholat berjamaah di masjid pun jarang. Padahal bulan Ramadan, bulan yang buat kita melelahkan, tetapi disitulah angin segar Allah jadikan Ramadan ini buat kita sebagai angin segar untuk memupuk dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu saya mengajak yang sudah terbiasa membaca Al-Quran, lanjutkan baca Al-Qurannya setelah Ramadan selesai. Saya ingat satu sahabat Nabi SAW yang bernama Anas bin Malik, seorang sahabat yang pernah didoakan oleh Nabi SAW dengan 5 doa. Nabi mendoakan Anas, Allahumma tawwil umrahu wa aksir amwalahu wa auladahu wa barik lahu fi hayatihi wa adkhilhul jannah. Ya Allah, panjangin umurnya Anas. Umurnya Anas 93 tahun baru meninggal. Nabi SAW 63 tahun. Ya, umurnya panjang. Bukan cuma umurnya panjang, wa aktsir amwalahu, banyakin hartanya. Kaya dia. Di antara sahabat Nabi Abu Bakar, Utsman, kemudian Abdurrahman bin Auf, termasuk Anas bin Malik, sahabat yang kaya. Kemudian tidak hanya kaya harta, tetapi kaya keturunan. Dalam riwayat sampai 120 keturunannya. Bahkan tidak sampai di situ. Wa barik lahu fi hayatihi, berkahilah dalam kehidupannya. Hidupnya penuh berkah. Ya, yang lebih enak lagi, wa adkhilhul jannah, masukkan dia Anas ke dalam surga. Itu nikmat banget hidup kalau udah kayak gitu. Ya, banyak duit, keturunan banyak, hidupnya berkah, masuk surga, hidup nikmat. Kenapa itu bisa terjadi? Memang itu salah satu penyebabnya adalah doa dari Nabi SAW. Tetapi Anas bin Malik ini ternyata orang yang rajin membaca Al-Quran. Dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, an Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhu, ketika Nabi SAW ditanya, ayyul a'mali afdalu, perbuatan apa yang paling utama? Dalam hadis lain Nabi ketika ditanya perbuatan apa yang paling utama, jawaban Nabi, as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Tetapi jawaban Nabi ya di waktu yang lain, yaitu perbuatan yang paling utama kata Nabi, al-halul murtahil. Makanya ada hadis juga yang berbunyi, qala ayyul a'mali ahabbu ilallah, perbuatan apa yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Nabi menjawab, al-halul murtahil. Ya, lalu sahabat Anas bin Malik bertanya, mal halul murtahil? Apa itu al-hal al-murtahil? Nabi SAW menjawab, al-halul murtahil alladhi yadribul Qur'an min awwalihi ila akhirih. Orang yang senang membaca Al-Quran dari awal sampai habis. Sudah habis, diulang lagi dari awal sampai habis lagi. Sudah habis, diulang lagi dari awal sampai habis. Bahkan Nabi SAW bersabda, kenapa Anas bin Malik hidupnya penuh dengan berkah? Li'annahu lamma khatamal Qur'ana jama'a ahlahu wa aqaribahu fada'a bihim. Karena sesungguhnya Anas setiap menyelesaikan bacaan Al-Quran, menghatamkan Al-Quran, dia kumpulkan kerabatnya, dia kumpulkan keluarganya, kemudian dia berdoa bersama-sama. Ini tradisi yang mungkin selalu orang-orang tua kita dulu ada istilah khatmul Quran. Khatmul Quran dasarnya itu. Artinya apa? Bahwa ketika kita membaca Al-Quran dari awal sampai akhir, kita ulang lagi dari awal sampai akhir, itulah yang dikatakan al-halul murtahil, orang yang senang sekali membaca Al-Quran. Maka Anas bin Malik termasuk salah seorang sahabat yang penuh dengan keistiqomahan, terutama membaca Al-Quran. Ada orang yang istiqomahnya salat berjamaah. Saya ambil contoh. Ada seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibnu Ummi Maktum. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar sejarah Abdullah ibnu Ummi Maktum. Itu turun ayat surah Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Itu disebut nama Abdullah ibnu Ummi Maktum.
Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang mendakwahkan Islam kepada tokoh-tokoh kafir Quraisy saat itu, Abdullah ibnu Ummi Maktum menyela perkataan Nabi. Menyela perkataan Nabi. Kalau buat saya wajar. Kenapa Abdullah ibnu Ummi Maktum menyela perkataan Nabi? Karena dia buta. Dia buta dari kecil. Mungkin kalau dia nggak buta, dia ngelihat, oh Nabi lagi ngobrol. Ya, Nabi sedang mendakwahkan Islam, dia nggak bakal selak omongan Nabi. Tapi karena dia buta, dia selak. Langsung dia katakan, ya Rasulullah, alimni bima allamakallah. Ajarkan aku ilmu yang Allah telah ajarkan kepada engkau ya Rasulullah. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cuekin itu Abdullah ibnu Ummi Maktum. Ya, nggak dijawab sama Nabi, didiemin. Turunlah surah Abasa wa Tawalla an ja'ahul a'ma. Dia Muhammad berwajah masam. Kapan? An ja'ahul a'ma, ketika datang orang buta. Nabi ditegur sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Nabi nyuekin Abdullah ibnu Ummi Maktum tersebut. Ya, Nabi merasa karena itu teguran dari Allah, akhirnya Nabi penuhi pertanyaan dari Abdullah ibnu Ummi Maktum. Nabi merasa bersyukur karena dengan pedulinya Abdullah ibnu Ummi Maktum tersebut terhadap agamanya, Allah Subhanahu wa taala tegur Nabi Muhammad. Maka setiap kali Abdullah ibnu Ummi Maktum datang ke rumah Nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah langsung menjawab, marhaban biman atabani fihi rabbi. Selamat datang orang yang gara-gara dia nih aku jadi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersyukur. Kalau kita kan ditegur begitu ngambek, marah, lu nggak tahu diri lu, gua lagi ngobrol enak-enak ya. Tapi wajar. Tadi saya katakan kenapa Abdullah ibnu Ummi Maktum ya menyela perkataan Nabi, karena dia buta. Kalau dia nggak buta nggak bakal dia salah. Nah, Abdullah ibnu Ummi Maktum ini pernah dalam suatu saat dia bertanya kepada Rasulullah SAW. Dia ke rumah Nabi, ya Rasulullah, apakah ada rukhsah atau keringanan buat orang seperti saya yang matanya buta dan nggak ada yang nuntun untuk saya salat berjamaah di masjid? Apakah ada keringanan ya Rasulullah? Rasulullah bilang, iya ada. Senang dia. Begitu dibilang, ya ada keringanan, asik. Ya, nggak apa-apa kalau nggak berjamaah. Tapi begitu dia mau keluar dari rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi panggil, ya Abdullah, apakah engkau mendengar suara azan ketika dikumandangkan? Iya ya Rasulullah, aku dengar. Mana kupingku masih tajam. Nah, kalau begitu wajib kau melaksanakan berjamaah. Jadi wajib Pak. Padahal buta, matanya nggak ada yang nuntun. Gimana dengan kita yang nggak buta, yang nggak buta, masih nggak berjamaah? Oh, masya Allah. Ini makanya khilafnya ulama nanti. Ada ulama yang mengatakan salat berjamaah wajib. Ada juga ulama yang mengatakan salat berjamaah sunnah muakkadah. Tinggal pilih deh. Ya, tinggal pilih. Makanya saya senang kalau ada orang yang rajin berjamaah. Ya, kayak adik saya nih yang bewak tuh. Ya, yang bewak, masya Allah. Ya, jam 4 saya mau keluar ngaji, dia udah jalan. Ya Allah, senang hati saya, masya Allah, nikmat. Ya, kita doain mudah-mudahan tetap istiqomah. Nah, Abdullah ibnu Ummi Maktum ini istiqomahnya luar biasa berjamaah. Walaupun dia buta, dia tetap istiqomah melanjutkan perjalanan untuk melaksanakan sholat berjamaah. Suatu hari kesandung batu dia. Begitu kesandung, jatuh, berdarah. Tapi dia tetap dia berjalan ke masjid karena dia mengharapkan istiqomahnya itu membawa kemuliaan buat dirinya. Ya, setelah selesai dia dari masjid dia pulang, dia mikir, ya Allah, udah buta nggak ada keringanan juga buat saya, gimana nih? Ya, tapi ya ada anak muda yang setiap harinya menjemput Abdullah ibnu Ummi Maktum untuk melaksanakan sholat berjamaah. Dijemput 5 waktu Pak. 5 waktu dijemput, dia antar pulang. Jemput, antar pulang. Oh ya, udah beberapa lama dia dijemput seperti itu, dilakukan anak muda seperti itu. Dia tanya, "Hai anak muda, sebenarnya engkau ini siapa sih? Kok mau-maunya ngejemput aku, nganter aku, pergi dan pulangnya?" Ya, orang itu bilang, "Engkau nggak usah tanya siapa aku. Sebenarnya aku ini iblis." Jadi ternyata anak muda itu adalah iblis yang menjemput Abdullah ibnu Ummi Maktum setiap hari pergi dan pulangnya.
Lalu kenapa engkau menjemput aku? Bukankah engkau orang-orang yang suka menghalangi orang yang ingin melakukan sholat berjamaah? Benar itu. Tapi aku nggak mau. Karena apa? Karena ketika dulu kau jatuh, tersandung, kau berdarah-darah, kau masih tetap mau istiqomah. Saat itu aku mendengar malaikat berkata, setengah dari dosa engkau telah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena keistiqomahan engkau melaksanakan salat berjamaah. Aku nggak mau biar setengah lagi biar ada. Biar dosanya jangan dihapusin, itu kata iblis tuh. Makanya kalau kita nggak, ya kalau kita pengen diampunin, banyak-banyak kita salat berjamaah. Ya kita mudah-mudahan bisa istiqomah. Kalau Ramadan